Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Zaimah? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke Bu Zaimah, pagi ini kita sudah janjian, jadi sebelum dengan saya observasi, kita perlu ada observasi dulu. Jadi kita perlu kesepakatan agar nanti dalam pelaksanaan observasi pembahasan dan dengan bisa berjalan dengan lancar. Baik, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya catat dari apa yang akan dilakukan besok. Yang pertama ini Bu Zaimah, kita kesepakatan kalau misalkan hari ini nanti langsung kira-kira bisa ya? Insya Allah bisa. Nah bisa, oke. Bu Zaimah ngajar mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke, di kelas berapa Bu Zaimah? Ini kelas 12. Di kelas 12 ya. Oke. Baik, sebentar. Sambil saya catat ya. Oke. PA kelas 12 itu sija ya? Sija. Kebetulan hari ini sija. Oke. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini nanti kira-kira bagus ya? Hari ini nanti pembelajarannya adalah tentang berpikir kritis dan demokratis, yaitu berkaitan dengan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 159. Nanti Ali Imran berapa? Ali Imran ya? Iya, Ali Imran ayat 190 sampai 191 ditambah dengan 159. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini adalah yang jelas karena ini kita penerapan perilaku, sehingga nanti diharapkan anak bisa menerapkan perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut. Kemudian nanti sebelumnya anak itu harus bisa mengevaluasi maknanya. Jadi apa yang terkandung di dalam surat Ali Imran tersebut. Kemudian menerapkan atau memaparkan keterkaitan perilaku dia, apakah sudah sesuai dengan ayat tersebut. Oke. Terus Bu Zaimah, kira-kira untuk area pengembangan yang akan dicapai kira-kira nanti di mana gitu? Yang pertama, karena ini sebuah penerapan perilaku ya, sehingga nanti kita contohkan ada sebuah video, kemudian anak nanti bisa melihat dari video itu, kemudian dia mengembangkan, menerapkan apa yang terjadi di dalam video itu, kemudian diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti terkait dengan budaya positif ya? Iya. Budaya positif. Oke. Kemudian setiap dalam pembelajaran kan pasti ada berdoa. Dan di situ juga kita lihat nanti anak-anak juga harus serius dalam berdoa, karena sesuatu hal yang diawali dengan hal yang baik, insya Allah nanti kedepannya akan menjadi baik. Kemudian setelah melihat video nanti kan anak ada diskusi. Nah, diskusi tersebut yang pastinya ketika kelompok di situ ada koordinatornya. Nah, maka nanti mereka yang membagi, ketika ada salah satu temannya yang memberikan ide, maka yang lain harus mendengarkan dengan baik. Jadi ada sosial-emosionalnya ya, ada ya, di situ ya. Iya. Oke. Terus kalau dari segi itu kan biasanya kan anak kan punya kemampuan masing-masing beda-beda dan mereka juga punya kebiasaan beda-beda terkait dalam pemahaman sebuah materi. Nah, kira-kira untuk pembelajaran berdiferensiasinya dengan mau diarahkan kemana itu? Jadi nanti ada anak yang misalkan setelah melihat dari video, ada anak itu yang mudah mengerti ketika dia benar-benar melihat contohnya. Nah, setelah melihat dari situ, kemudian anak bisa membandingkan apakah yang dilihat itu sesuai dengan apa yang dia baca di buku. Nah, kemudian nanti mengaitkan, ketika sudah sesuai, apa yang harus dilakukan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada juga anak yang harus disertai dengan penjelasan secara detail, sehingga dia tidak bisa paham ketika hanya melihat saja. Sehingga harus maka di dalam sebuah kelompok itu kan ada, kita bagi kelompok, ada anak yang memang grade-nya sudah tinggi, ada anak yang sudah kita rasa bisa, ada anak yang mungkin kurang mampu, sehingga di situ yang bisa menjelaskan apa yang sudah dimengerti kepada temannya yang tidak mampu.
Jadi dalam hari ini jenengan ada diferensiasi konten ya. Jadi terkait untuk bagaimana bisa memahami, ada video, ada materi yang tertulis gitu ya. Terus tadi kalau saya lihat ada pendampingan ya. Ya pendampingan, berarti ada scaffolding juga sama diferensiasi. Oke. Baik, mungkin itu saya perlu tahu tujuan pembelajaran dan ada pengembangan nanti seperti apa. Saya udah pelajari apa penjenengan, coba nanti kita lakukan observasi. Jadi nanti setelah ini nanti mungkin dengan bisa persiapan dulu. Nanti saya akan masuk ke kelas, gitu. Saya akan melakukan observasi yang pertama, yang kedua coba saya akan tanya ke siswa. Ya, ada pertanyaan ke siswa kira-kira pembelajaran selama ini yang diterapkan seperti apa. Mungkin nanti kalau ada masukan-masukan nanti setelah observasi di kelas pembelajaran kita nanti bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan pembahasan hasil dari observasi saya. Oke, ya baik Bu Zaimah, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di kelas. Ini sebelum kita ketemu di kelas kita perlu kesepakatan dulu bahwa yang pertama tujuan pembelajaran nanti jenengan berpikir kritis dan kreatif berdasarkan Quran surat Al-Imran 190, 191 dan 159 itu ya. Kemudian untuk area pengembangan yang mau dicapai jenengan itu ada budaya positif. Dari pembelajaran nanti itu ada budaya positifnya, kemudian ada sosial emosionalnya, kemudian ada diferensiasi tadi konten ya, diferensiasi konten. Ditambah sama scaffolding. Jangan nanti ada pendampingan ke siswa, di mana siswa yang dipandang belum mampu akan didampingi gitu, sampai dia benar-benar bisa mandiri, begitu ya? Seperti ini bisa disepakati berarti? Oke, terima kasih Bu. Ini bisa tanda tangan di sini. Ada nama terang? Ya, nama terang. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Zaimah. Sampai ketemu lagi nanti di waktu jam siang ya, salam. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, semua dalam kondisi baik ya. Oke. Yang pertama, kita hari ini akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budaya. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, ya, rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dirlah Indonesia Raya 1, 2 Indonesia. Agar apa yang kita lakukan hari ini barokah dan dapat bermanfaat untuk kita semua, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Membacakan daftar hadir presensi ya. Nanti Dea Ananda, Deka hadir, Dila hadir, Fahrul Fajar hadir. Semua dalam kondisi sehat. Ya. Sehat itu adalah anugerah yang
terindah. Dan hari ini kita ingat dulu pembelajaran minggu lalu. Kita sudah belajar tentang apa minggu lalu? Makna berpikir kritis. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang makna berpikir kritis. Adakah di antara kalian yang masih ingat makna berpikir kritis? Apa itu sih berpikir kritis? Ya, Intan, apa Intan? Berpikir kritis adalah berpikir dengan tajam. Iya, berpikir kritis adalah berpikir dengan tajam. Itu menurut Intan. Adakah yang berpendapat lain? Bu, Ya, Aminah. berpikir kritis adalah berpikir dengan mempertimbangkan. Iya. Berpikir kritis adalah berpikir dengan pertimbangan. Ya, pertimbangan. Pelajaran hari ini kita dapat semangat. Kita lakukan SBK sebentar, Benora Dinoyo. Ya. Oke, sebelum SBK, Bu Nur akan tanya dulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, Fajar ya. Oke. Nanti SBK-nya adalah judulnya Fajar berkata. Jadi ketika Fajar berkata, lakukan apa yang dikatakan Fajar. Contoh, Fajar berkata, pegang hidung. Pegang hidungnya. Yang menyampaikan Bu Nur menyampaikan apa yang dikatakan Fajar. Sudah ya, paham ya? Jadi agar kita lebih konsentrasi. Oke, sekarang Bu Nur akan menayangkan sebuah film. Kita harus berpikir positif dalam kondisi apapun. Apa kompetensi dasar dari materi berpikir kritis dan bersikap demokratis? Coba dibaca yang 2.1. Silakan yang siapa? 2.1. Bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Quran Surah Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan 159. Kemudian yang kedua, mengevaluasi makna Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ali Imran ayat 159. Kemudian menyajikan paparan keterkaitan sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal. Yang terakhir menyajikan perilaku yang terkait dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Ali Imran surat Al-Imran ayat 159. Sebelum masuk pada pembelajaran selanjutnya, Bunda akan sampaikan langkah-langkah pembelajaran apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, nanti di pembelajaran inti kalian akan melihat sebuah film, ya, film pendek. Kemudian nanti silakan mencermati dan sampaikan apa yang kalian dapatkan dari film tersebut. Kemudian nanti akan sampaikan sebuah materi ya, tentang keterkaitan berpikir kritis dan beradab. Kemudian nanti kalian akan dibagi menjadi kelompok ya untuk berdiskusi mengerjakan LKPU, lembaga kerja usaha ini. Nah, dalam diskusi itu nanti sebelum diskusi kalian melihat dulu sebuah video yang nanti akan menjadi bahan untuk kalian diskusikan. Ya, setelah diskusi selesai, kemudian presentasi satu persatu tiap kelompok. Setelah itu kita
pretest. Ini yang harus kalian kerjakan. Maaf, itu pretest dulu ya. Pretest yang harus kalian kerjakan melalui link yang di situ. Silahkan punya HP-nya dikeluarkan. Silahkan kerjakan. Kerjakan pretestnya dulu untuk mengetahui sejauh mana sih kalian memahami tentang sikap berpikir kritis dan demokratis. Nanti kalian simak video ini ya, kemudian nanti perhatikan, dicermati apa-apa saja yang bisa kita ambil ya, bisa kita tiru atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut. Tadi kita dapat mengambil apa, pesan apa, atau apa yang bisa kita ambil dari video yang sudah kalian lihat tadi. Siapa yang mau menyampaikan? Ya. Saya, Bu. Apa? Bukan, ya, gitu ya. Oke, kemudian berpikir kritis. Kemampuan memprediksi suatu masalah, memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan analisis atau penelitian. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, maka dipertimbangkan dulu, dipikirkan dampak positifnya, dampak negatifnya. Ketika kita melakukan itu, nanti akibatnya apa? Apakah berakibat positif atau negatif, ya? Sehingga kita jangan asal mengucapkan sesuatu atau bertindak sesuatu, ya. Semua harus dianalisis terlebih dahulu, ya. Kebenarannya, kebaikannya, kemanfaatannya. Kalau dikira itu dirasa tidak bermanfaat, maka tidak perlu dilakukan. Kalau dirasa bermanfaat bagi orang lain, maka silakan untuk di-share, silakan diberitakan kepada orang lain, atau bahkan dicontohkan dengan sebuah perilaku. Nah, itu yang disebut dengan berpikir kritis. Kemudian dalam Islam, masa depan bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi juga di akhirat. Kok malah nyebrang teman. Nah, itu namanya hewan, ayam. Ayam kan jalannya seperti itu. Nah, kita manusia ini sepele, tapi kalau akalnya tidak digunakan akan bisa menjadi bahaya. Ketika mau nyabrang, lihat dulu akalnya digunakan. Oh, ini masih ada kendaraan, berarti harus berhenti dulu. Ketika sudah sepi baru berhenti. Ini sepele, tapi hal sepele itu bisa menjadi besar kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita dengan. Kemudian yang terakhir, ya ini moto yang harus menjadi acuan, ya, acuan orang cerdas adalah berpikir sebelum bertindak, sehingga tidak asal, ya. Kalau kalian mau melakukan apapun, mau berbicara apapun, maka dipikir terlebih dahulu. Jika banyak manfaatnya, maka lakukan. Kalau banyak keburukannya, maka tinggalkan. Paham sampai di sini? Paham. Oke, sekarang kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok
6 kelompok ya, misalnya ada 36, jadi nanti silakan langsung saja kelompoknya sesuai dengan tempat duduknya saja. Jadi ya, perhatikan semua sudah menerima LKPD-nya ya. Nanti di situ kalian akan menyimak ya. Sebelum berdiskusi nanti silakan simak dulu video yang akan ditayangkan. Dan kemudian nanti dalam video itu kalian cermati, terus dicari pesan-pesan apa yang terkandung di dalam video tersebut. Kemudian kalian tuliskan bagaimana contoh perilaku seseorang itu berpikir kritis dan bersikap demokratis. Paham ya? Ya. Oke, sekarang kalian lihat dulu tayangan videonya. Dua video sudah kalian lihat, sudah dicermati. Silakan sekarang kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya, yang sudah dibuat tadi. Kemudian kerjakan LKPD-nya ya, semua perintah sudah ada di dalam LKPD. Kalian bisa melihatnya kembali, di situ sudah tertulis linknya. Kemudian tulis apa pesan-pesannya, kemudian penerapan perilakunya bagaimana, perilaku tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Oke, silakan didiskusikan. Ayo berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan nanti jawabannya disesuaikan ya dengan ini kolom yang sudah disediakan. Dan pertanyaannya apa, perintahnya apa,
Oke, sudah selesai semua ya? Sudah. Sekarang kita masuk pada tahap presentasi. Silakan masing-masing dari kelompok untuk mewakilkan anggotanya untuk melakukan presentasi di depan. Bu Nur tidak akan menyebutkan satu persatu. Silakan kalian yang ingin maju pertama untuk presentasi. Silakan kelompok berapa ya? Saya Bu. Ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, oke, silakan. Ayo, presentasikan dalam buku PPT ya. Oke, Bu. Perkenalkan, nama saya Ditya Mungga Yoga. Saya wakil dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai video yang tadi diputar. Oke, di sini saya akan menyampaikan pesan tentang berpikir kritis. Yang pertama adalah tidak mudah percaya dengan orang lain. Yang kedua, selidiki kebenaran berita sebelum menyebarkan. Nomor 3, mempertimbangkan apakah berita itu harus disebarkan atau tidak. Yang keempat, tidak mudah menuduh seseorang. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk berpikir positif. Nah, tadi ini hasil dari diskusi kelompok kami mengenai video yang bercerita tentang berpikir kritis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak
Valerator, saya mewakili kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tentang perilaku berpikir kritis. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal sehat. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Yang keempat, menjadikan ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri pencipta alam. Yang kelima, menjadikan ayat kauniyah alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Sekian dari kami, bila ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 6 merupakan kelompok terakhir ya yang melakukan presentasi. Oke. Apa yang sudah kalian diskusikan tadi yaitu tentang pesan-pesan yang terdapat di dalam video tadi. Apa pesan yang pertama tentang berpikir kritis tadi? Tidak mudah percaya dengan orang lain. Ya, tidak mudah percaya dengan orang lain. Jadi ketika kita menerima sebuah berita atau informasi harus diteliti terlebih dahulu. Pastikan berita itu benar atau salah. Ya. Jika itu benar, maka jangan asal disebarkan seperti yang dalam video tadi. Ya. Tapi kita harus konfirmasi dulu, menyampaikan kepada RT. Ya. Tidak perlu kemudian disebarluaskan dengan seperti tadi penyampaian, kemudian demo. Ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau informasi itu salah, maka harus diluruskan. Ya. Sehingga kita jangan asal menerima informasi. Semua harus dicek dulu. Oke. Sekarang kita sudah belajar dari tadi awal yang kita pelajari sampai hari ini apa yang sudah kalian dapatkan. Hari ini tadi kita belajar apa saja? Bersikap kritis. Bersikap kritis. Bersikap kritisnya tentang apa yang kita pelajari? Ya, bersikap kritis dan demokrasi. Tentang pesan-pesan yang harus kita lakukan. Kemudian kaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri uli albab. Sama, uli albab sama. Kemudian yang terakhir, kalian sudah berdiskusi mencari apa? Penerapan perilaku. Contoh perilaku tentang berpikir kritis dan Demokrasi. dan bersikap demokrasi. Ya, itu tadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Setelah kalian belajar 3 jam pelajaran ini, tahu bagaimana cara menganalisis informasi, melakukan tindakan yang positif seharusnya seperti apa. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran ini? Alhamdulillah. Bersemangat. Ya, semangat. Semua senang ya? Alhamdulillah. Paham dengan materi hari ini? Alhamdulillah, kita semua sudah paham. Adakah yang mau bertanya dulu? Tidak? Jika tidak ada, setelah dulu mengamati presentasi dari masing-masing kelompok tadi, ada presentasi atau penampilan terbaik yang kalian. Kira-kira kelompok berapa ya yang masih terbaik tadi? Kalian nilainya ternyata yang paling baik presentasinya adalah kelompok
3. Beri tepuk tangan. Yang sudah benar-benar paham dalam materi ini. Oke, untuk tugas minggu depan, ya, tugas kalian di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Perhatikan baik-baik. Tugasnya adalah silakan kalian menyajikan ungkapan, menyajikan pemaparan tentang keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri unik Anda. Tadi sudah belum sampaikan, tetapi masih banyak lagi keterkaitannya. Maka nanti silakan kalian cari lagi, kemudian dipaparkan dengan direkam video. Sehingga nanti yang kalian kumpulkan adalah ini. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak ada, maka untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Dan Bunur cukup sekian. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Zaimah? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik Bu Zaimah, kemarin kita sudah melaksanakan observasi terkait dengan pembelajaran jenengan di kelas. Kemarin jenengan mengajarkan tentang PAI, materi PAI ya. Dari tujuan pembelajaran kemarin tentang berpikir kritis dan reaktif, demokratis berdasarkan Al-Quran Surat Al-Imran 190, 191 dan 159. Ya. Baik, dari beberapa hal yang bisa saya catat terkait dengan diskusi kemarin, yang pertama ini mengacu kepada area pengembangan yang kita sepakati kemarin ya saat menjalankan, yaitu tentang budaya positif, kemudian ASD, berkaitan sosial nasional, kemudian pembelajaran terinspirasi, ditambah sama scaffolding. Kemarin saya pengembangan dengan di situ. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kemarin kita ada untuk strateginya saya observasi dan beberapa saya tanyakan. Baik, dari hasil observasi yang saya lakukan kemarin, untuk budaya positif saya sudah melihat di ketika jenengan mengawali kegiatan dengan berdoa, kemudian ada kegiatan menyanyikan lagu Pasang Musaraya. Ini bagian dari budaya positif. Kemudian yang kedua, ini yang bisa catat ya, yang kedua untuk keterampilan sosial nasionalnya, ini pada saat ini juga sudah ada Bu Zaimah, terkait dengan pada saat dengan melakukan diskusi ya, diskusi dengan anak ataupun membuat forum diskusi anak. Ini saya melihat mereka belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk menghargai pendapat orang lain ketika orang lain berpendapat atau memberikan masukan. Nah, ini termasuk salah satu bentuk keterampilan emosional yang dikembangkan di pembelajaran jenengan. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran berdefinisi atau terdefinisi. Ini juga sudah saya temukan juga. Jadi pada saat jenengan memberikan sumber belajar, kalau saya lihat ini definisinya terkait dengan definisi konten. Jadi yang kemarin memberikan beberapa sumber belajar berdasarkan kebutuhan siswa. Saya melihat ada anak yang memang sukanya di melihat video, sudah memberikan satu bentuk link terkait dengan video yang suka dengan membaca, dengan sediakan link bacaan dan seterusnya. Ini masuk ke definisi konten. Ada untuk scaffolding, untuk pengembangan kemarin saya sebenarnya sudah melihat, cuman
ya waktunya kan terbatas nih, karena terbatas saya tidak bisa melihat perkembangan scaffoldingnya. Scaffolding kan modelnya kan pendampingan siswa secara bertingkat, jadi mulai pendampingan penuh dikurangi sampai siswa itu benar-benar dilepaskan. Nah, karena kemarin sudah waktunya terbatas, maka di sini saya katakan tidak ada, karena baru sekali pengamatan, ya sekali pengamatan. Ini catatan pengamatan yang saya bisa rangkum gitu. Namun kalau saya melihat RPP jenengan, sebaiknya ini saya ada masukan tambahan, catatan tambahan. Nanti kalau bisa di setiap kegiatan inti, di kegiatan pembukaan untuk itu nanti disediakan. Jadi begini, kalau misalkan ini berdoa, ini masuk ke dalam positif. Gitu, ya. Terus ada misalkan penyampaian misalnya positif. Nah, biasanya. Nah, karena juga ada. Kalau misalkan ingin ada sosial emosionalnya, misalkan terkait dengan anak-anak di sini saling berbagi pendapat, ini sosial emosional. Nah, ini kalau bisa seperti itu, kemudian scaffoldingnya kalau bisa nanti dibuat penjelasan detail gitu ya. Jadi untuk tahap ini anak yang tidak bisa, misalkan dari segi kebutuhan itu atau yang kemampuannya masih lemah, ini butuh pendampingan. Nah, besok lagi dari berikutnya, kalau bisa didampingi. Nah, ini terkait dengan catatan saya ketika mengamati pembelajaran di kelas menengah. Nah, dari aspek dan strategi pengembangan yang kemarin kita sepakati dan dengan coba untuk diterapkan dalam pembelajaran, ini perlu kita lakukan tidak semacam aktivitas pengembangan. Jadi kan ini tadi kan dari beberapa catatan saya melihatkan mungkin juga dengan akan punya satu gambaran berarti mungkin saya untuk fokus misalkan di budaya positif ini kan ada dua kemarin, pasti kan insya Allah jenengan akan terus lanjutkan. Nah, dari segi pengembangan dari antara 1 sampai 4 tadi, budaya positif, penampilan emosional, tersialisasi, dan scaffolding, ini yang menjadi peran jenengan untuk dikembangkan di sekolah. Ya, mungkin untuk yang lebih itu ke scaffoldingnya ya. Karena nggak semua anak itu mampu untuk mengembangkan apa yang dia punya, sehingga harus ada pendampingan dan bantuan. Scaffoldingnya ya. Nah, kira-kira kalau nanti dari unsur pengembangannya ini di scaffolding, tujuan yang tidak dengan capai dari pelaksanaan scaffoldingnya apa? Kalau dari materi itu kan anak nanti bisa menerapkan tentang berpikir kritis dan seperti sehingga nanti ketika anak itu sudah bisa mencerna sendiri, mengidentifikasi dari apa yang dia lihat di video, mengembangkan sendiri sehingga benar-benar mampu menerapkan dalam kehidupan sehari. Tapi ketika nanti dalam diskusi itu anak belum bisa berjalan sendiri, kan mereka kan akan kesulitan untuk memahami apa yang dia lihat itu maksudnya seperti apa, sehingga ketika belum paham dengan apa yang dia lihat kan sulit untuk menerapkan. Dari situ sehingga mungkin saya sebagai guru juga harus lebih pendampingannya lebih intens, sehingga tidak hanya sekilas kemarin kan 500 tahun baru sekilas dari kelompok sini seperti apa secara umum, kemudian saya pindah ke kelompok lain yang karena memang waktu sehingga nanti mungkin akan lebih harus per person, tidak hanya satu kelompok, tapi ketika dalam satu kelompok itu kan pasti sudah terlihat siapa anak yang mampu untuk memimpin, itu pasti dia sudah mampu untuk mencerna. Maka kita harus lebih melihat dari teman-teman yang masih diam atau bahkan mereka justru sibuk sendiri dengan yang lain. Iya, nanti tujuan yang dicapai berarti kemampuan individu dan memahami materi. Ya.
Baik, oke. Nah ini kira-kira nanti kalau dari tujuan yang dicapai kan intinya nanti kalau bisa anak bisa mandiri, bisa memahami materi dengan baik sempurna tanpa ada pendampingan gitu. Nah kira-kira kalau ini nanti satu kelas kira-kira ukuran keberhasilan jadinya nanti untuk dalam ini kan ada target ya, biasanya ada target kan, karena itu yang dicapai. Oke, kalau misalnya anak nanti bisa mandiri. Nah kira-kira ukuran keberhasilan itu kalau di persentase itu dari siswanya berapa? 36 ya. 36 itu kira-kira ukuran berhasilnya itu sampai berapa persen dan berapa anak kira-kira itu jenjangnya? Kalau 100 kayaknya nggak mungkin ya. Pasti ada beberapa siswa yang tetap masih kurang, yang mungkin sekitar berapa ya? 80, mungkin 90 ya. Oh, okay. Karena tetap kan kalau apa namanya nanti bayangannya ya kalau pendampingan persen itu sudah lebih intens itu, kemudian kan kalau kemarin kan tugas secara kelompok dan nanti kan bisa secara individu mereka harus mempresentasikannya. Dan kadang kan anak hanya beberapa anak itu mempresentasikan dengan hanya apa yang dia tulis, yaitu yang dibaca. Jadi tidak ada penjelasan pendidikan lagi, sehingga tetap ada beberapa anak yang mungkin masih belum bisa itu. Dengan ukuran keberhasilan kira-kira ada 80% anak nanti bisa menguasai materi, bisa memahami dan menjelaskan gitu ya, tanpa harus ada pendampingan ya. Karena kalau satu kelas pasti ada anak satu dia yang kemampuannya beda ya wajar, tapi kan minimal kita bisa gitu ya. Oke Bu, untuk mewujudkan tujuan jenengan ini kira-kira ada pendukung apa saja, atau siapa yang bisa mendukung jenengan? Ada kalau itu yang jelas ini mungkin kalau kita kan hanya menyediakan misalkan 1-2 video, nah tapi nanti anak bisa silahkan mencari video yang serupa sehingga mereka bisa memahami. Kemudian kalau guru sendiri langsung mendampingi 36 siswa secara intens kan memang kurang mampu, sehingga harus ada tutor sebaya, sehingga tutor ini anak yang sudah dianggap mampu, sehingga memberikan pengarahan, memberikan pengajaran yang lebih kepada teman-teman. Berarti ini jangan tentunya untuk mewujudkan tujuan ini salah satunya adalah tutor sebaya atau teman sebaya ya, tambah sama mungkin tadi variasi konten nanti ya, variasi konten yang nanti anak bisa memahami lebih, hanya pada satu contoh begitu. Iya. Sama mampu. Nah, kira-kira nih kan targetnya 80%. Kalau saat ini kira-kira sudah sampai berapa persen nih kira-kira anak ini tanpa bimbingan itu sudah paham gitu? Ya masih 50 sampai 60. Berarti masih kurang sekitar 20%. Nah, kira-kira berapa waktu dengan bukan sampai ke 80%? Ya mungkin dari yang kemarin itu antara kas dan itu satu pertemuan ya. Nanti mungkin 2 pertemuan lagi atau 3. Karena kan untuk proses kadang anak itu sebenarnya dia belum mampu, tetapi untuk mengungkapkan ketidakmampuannya itu kan entah malu atau takut, sehingga kita lebih harus mengureknya. Ya, benar-benar apa yang kamu belum bisa itu diungkapkan, kadang-kadang harus didekati. Itu nggak hanya satu pertemuan saja bisa. Berarti 3 kali pertemuan minimal ya. Baik, oke. Berarti ini kalau bisa saya simpulkan untuk dari hasil observasi kemarin, jangan ada rencana untuk pengembangan diri. Untuk aktivitas pengembangannya itu yang difokuskan adalah dari scaffolding dengan tujuan agar kemampuan individu anak memahami sebuah materi atau itu materi dan bentuk ilmu atau praktek ini bisa benar-benar menguasai, dan anak tanpa harus ada pendampingan, jadi pengurangan pendampingan ya. Untuk ukuran keberhasilan tadi menargetkan 80% dari anak yang ada di kelas itu mereka bisa memahami tanpa harus ada pendampingan secara intens. Dan untuk daya dukungnya ini dengan tadi memberikan satu
saran bahwa agar anak ini lebih cepat dalam hal pemahaman, nanti dibantu sama teman saya. Nanti dengan menyiapkan materi yang lebih variatif agar nanti anak itu bisa belajar lebih banyak. Dari semua itu jangan mencoba untuk mengoptimalkan waktu selama 3 kali pertemuan agar anak nanti dalam hal pemahaman bisa lebih mendalam, bukan harus ada pendampingan. Baik, ini saya catat. Saya berharap mungkin nanti setelah 3 kali pertemuan kita bisa bicara ulang lagi ya, bicara lagi terkait dengan ini nanti sampai di mana anaknya gitu. Nah, kira-kira ada nggak lagi aktivitas pengembangan lain yang mau atau cukup ini dulu targetnya? Kita bertahap aja ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Zaimah. Saya berharap nanti akan menjadi tujuan pengembangan jenengan bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik. Terus ini terkait dengan apa yang sudah kita lakukan bersama. Jadi kemarin memang kita sudah sepakat untuk melakukan observasi pembelajaran jenengan. Kita sepakat ini memang semuanya demi kebaikan bersama. Jadi namanya observasi itu tidak mencari kekurangan gitu. Jadi kita mencoba untuk berbagi, menggali apa yang ada dalam potensi jenengan dan anak-anak. Nah, kira-kira jenengan bisa memberikan suatu refleksi apa yang sudah kita kerjakan kemarin seperti apa? Yang jelas kalau ketika observasi ya benar apa yang jenengan katakan itu untuk pembelajaran bersama, kita belajar bersama. Tapi setiap orang pasti ya ketika kita mengajar sendiri itu kan ya seperti dunia kita. Tapi ketika ada orang lain masuk itu pasti ada yang berbeda. Meskipun sedikit adalah di dia lebih tetap beda gitu. Tapi juga menguntungkannya ke anak pun jadi kaminya juga berkurang karena ada mungkin kita bahasakan nanti ada pengawas begitu sehingga tetap lebih terkondisikan gitu. Kemudian juga dalam membantu kami sebagai guru juga tahu pengajaran yang kurang itu seperti apa, seharusnya bagaimana agar menjadi lebih baik itu, sehingga mendapatkan masukan-masukan yang untuk yang baik untuk kemajuan pembelajaran. Oke, kalau hal-hal yang menjadi catatan kita bersama terkait dengan kegiatan kita kemarin mungkin ada masukan nggak? Apa ya? Catatan apa mungkin saya mengganggu gitu? Enggak juga ya? Nah, justru malah mengkondusifkan kelas berarti. Yang jelas itu, tapi untuk pribadi saya grogi. Oh gitu, grogi nih. Ya mungkin nanti ini belum terbiasa. Misalnya kalau udah terbiasa kan kita kadang-kadang perlu kolaborasi. Jadi kalau kita itu bisa kolaborasi dengan baik, insya Allah hasilnya akan lebih optimal. Oke. Nah terus rencana tindak lanjutnya setelah nanti dengan kita bahas terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, kira-kira rencana tindak lanjut dari apa yang sudah kita kerjakan ini Ina sendiri gimana? Rencana tindak lanjut itu dari ke depan untuk bisa menciptakan suatu pembelajaran yang lebih baik lagi gitu sesuai dengan apa yang jenengan inginkan itu. Kira-kira rencana dilanjutkan maksudnya? Yang pertama mungkin ketika di awal masuk kita harus buat keyakinan kelas sehingga anak sudah tahu apa yang harus dilakukan di dalam kelas, sehingga tidak ada lagi yang menyimpang. Kemudian yang kedua pendampingan yang lebih intens, dan di awal itu kita sudah memilih teman sebaya itu, jadi kita identifikasi dulu, kemudian ditentukan teman sebaya sehingga nanti akan lebih mudah untuk nanti. Kalau kemarin kan memang ya masih agak meraba. Jadi mencari teman yang bisa gabung gitu ya, sesuai gabung gitu. Ya, koncoplek gitu ya, yang bisa nanti kalau misalkan diajari dia enak ke temannya. Betul. Baik. Kayaknya cukup ini dulu untuk
kita terkait dengan pembahasan hasil observasi yang kemarin. Alhamdulillah kita bisa menemukan satu kesimpulan yang bisa membawa kebaikan buat pembelajaran jenengan dalam memberikan materi di PA ini. Saya sangat terima kasih dan atas atensi jenengan mau dilakukan observasi. Saya juga sangat mengucapkan juga. Semoga ini bukan satu titik jenengan untuk semua balik ke belakang, tapi untuk masuk ke depan dan nanti semua bisa dibaikkan. Mungkin itu pun. Mohon maaf sebelumnya, ini saya sudah minta waktunya jenengan untuk sharing-sharing gitu. Ya, ini karena kita melakukan observasi dan ini sudah tadi kita bacakan kesimpulannya, mohon untuk bisa ini sebagai tanda bahwa ada kesepakatan dari ini. Sama yang ini, nanti saya kasih kopiannya bisa menjadi catatan. Baik, terima kasih Bu Zaima atas waktunya. Sama-sama maaf. Monggo kalau dengan mau melanjutkan aktivitas yang lainnya. Kita sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.